Oke, selamat sore teman-teman. Maaf ya mulainya agak telat tadi. Oke, baik. Kita lihat ya, kalau market untuk indeks harga saham gabungan sebenarnya ini udah cukup confirm ya, cuma tinggal nge-break 6.500. Tapi ya udahlah ya. Itu marketnya. Cuman yang mungkin yang mau kita lihat itu adalah dua saham yang kemarin kita sempat bahas, yaitu WRG. Udah ya, dia udah nyamperin. Nih ya, dia sudah nyamperin, ternyata itu loh ya, 125 dia berhasil nyamperin ya. Oke, volumenya oke nggak ya? Nah, volumenya udah mulai gede. Nah, kita mau lihat nanti dia ke atasnya itu harusnya semakin besar ya. Kemudian Sido juga samperin ya. Sido juga nyamperin ya. Betul ya? Nah, Sido juga nyamperin ke arah 590, 565. Dia turun hari ini sampai ke berapa ya? Sampai ke 580. Ya, ini mungkin yang kita lihat pada dua saham itu ya masih cukup oke lah ya. Turunnya katanya volumenya gede ya, tetapi ya ini tipikalnya si Sido lah ya. Makanya kalau teman-teman tidak mau ngambil pada saat dia pullback, teman-teman bisa tungguin dia membentuk komet ya, atau udah ada minor uptrend atau enggak, seenggaknya break dari berapa ini 625 ya. Ya di EMA 200 dia break, baru teman-teman ambil juga. It's okay ya. Oke, itu dulu. Nah, sama ini saya mau umumin ke teman-teman ya. Tapi ini baru berlaku untuk teman-teman alumni dulu ya. Kalau e-course-nya sudah kita akan mulai. Kita akan mulai di awal Maret ya. Hari ini tanggal 26 ya, 26. Kenapa mulai dari awal Maret? Karena kita kan nanti kan keluarnya kan akan bertahap ya. Jadi totalnya ada sekitar 25 video, yaitu ada dibagi dalam 16 bab ya. Ini nanti saya akan share linknya ke teman-teman alumni. Ya, jadi ini kurang lebih ini kalau misalnya saya expand ya. Jadi ini adalah topik-topiknya. Sebenarnya ini sama dengan yang teman-teman pelajari di coaching class ya. Cuman bedanya adalah ya udah kita bikin terstruktur, kemudian ini semua rekam ulang semua ya. Jadi teman-teman bisa lihat di introduction-nya, yaitu tentang soal gajah buat kita ya, si big boy-nya itu, kemudian trading framework. Ini trading framework free kok. Ya, cuman nanti tolong diingat ya, jangan check out dari ini ya, dari webnya ya. Jangan check out dari webnya, oke? Kenapa? Karena belum di approve. Ya, belum di approve ya, paymentnya. Ini gara-gara saya bikin begini ya, saya jadi tahu gitu bahwa ya ampun, payment gateway luar itu sampai sangat tidak percaya sama itu ya, sama online di Indonesia ya. Itu hampir bilang semua tidak bekerja sama dengan Indonesia, jadi nggak support di Indonesianya. Bahkan sampai PayPal pun itu tidak ada rupiahnya gitu. Jadi nggak mungkin kan saya pakai USD kan, nanti malah repot untuk convertnya kan. Jadi akhirnya ya saya kerjasama sama payment gateway lokal. Nah, teman payment gateway lokal ini kan LMS-nya kan saya ambil dari luar kan. Jadi bukan LMS-nya lokal kan. Nah, itu mesti pokoknya codingnya luar biasa lah, kan saya nggak di bidang itu ya. Jadi ya makanya ini payment gateway jangan dipakai dulu ya. Jadi nanti sampai udah itu, jadi sementara ya paling ya manual dulu. Nanti akan ada formnya segala macam ya. Oke, jadi ini total ada sekitar 25 video. Saya tekanin sekali lagi ya, ini untuk alumni ya, untuk umum nanti ya kita tes dulu di alumni ya. Moga-moga ini tidak ada masalah, terutama untuk codingnya. Ya nanti habis itu baru kita buka untuk umum ya. Nah, itu ada katalis, kemudian fundamental apa yang kita lihat, termasuk rasio-rasio segala macam, kemudian pengantar teknikalnya, ini teknikal yang kita pakai ini apa aja, ya di situ ada support resisten statis, dinamis, masih ingat ya, teman-teman alumni masih ingat ya, ini buat refresh buat teman-teman ya. Kemudian volume pair analysis, kemudian Wyckoff ya, itu semua udah di sini, V-shape and hold, 9 buying test, money spot, comet ya, itu semua udah ada. Nah, kemudian ini sih saya agak dilema ya, jujur ya, ini kan saya share aja ya. Ini saya taruh teknikalnya di atas. Nah, ngerinya adalah
teman-teman risk management sampai ke bawahnya itu nggak ditonton lagi. Oh, mentang-mentang, oh ya udah setupnya sih gitu. Tolong jangan ya. Ya kalau makanya ini saya mau tes dulu ke alumni. Kalau sampai ternyata risk dan money management itu tidak terlalu banyak yang tonton, makanya harus saya pindahin ke atas. Ya teman-teman tahu lah ya. Ya ini kalau trader kan yang penting setup gitu kan. Nah padahal kan untuk mendukung setup ini kan winning rate-nya itu tidak 100% toh. Ya nggak ada, makanya saya bilang nggak ada sistem yang 100%. Ini yang melindungi kita, yang turunan ke bawahnya itu yang melindungi kita, tetapi itu yang seringkali dianggap tidak penting gitu. Ini contoh risk management, trailing stop ya, trading management. Ini nanti masih ada trading plan, nggak nongol di sini ya, tapi nggak tahu nanti pasti nongol ya. Nanti masih ada trading plan plus jurnal. Ya itu trading management. Ya harusnya ini yang menjadi topik yang paling penting nih dari 9 sampai ke 11. Ya, makanya ini saya agak dilema, apakah saya taruh tetap di bawah atau saya naikin ke atas setupnya di bawah saja. Ya, nah, tapi kalau saya taruh begitu, ya artinya frameworknya kan jadi nggak susun ya. Tapi nanti kita lihat ya, nanti di alumni kita akan lihat. Kalau sampai ini data saya statistik menunjukkan kok ini yang ke bawah ini malah jarang dilihat. Nah, itu nanti saya ubah ya. Di sini trailing stop, ya, saya udah masukin 7-Eleven ya, yang trailing stop untuk 7-Eleven. Dan menurut saya untuk market sekarang ya, itu 7-Eleven tuh keren banget gitu. Maksudnya ini bukan karena setup saya bilang keren-keren ya. Dia melindungi profit kita. Jadi cukup ketat gitu. Ya, teman-teman masih ingat kan ya 7-Eleven dulu kita ambil 5%, kemudian BEP, kemudian habis itu kalau udah bisa dikurangi 11 baru kita kurangi 11 kan. Masih ingat gak sih dulu ya? Nah, itu 7-Eleven, cuman saya ubah menjadi 7% ke BEP, kemudian habis itu nanti kalau udah bisa dikurangi 11. Nah, makanya kita udah trailing stop. Jadi kalau floatingnya udah 12 kan udah bisa kurangin 11 kan. Jadi teman-teman udah melindungi profitnya jadi 1% gitu kan. Jadi kalau dia volatile nih sahamnya volatile itu 7-11 itu akan lebih efektif lagi. Ya, kalau dia volatile. Jadi kalau misalnya ini yang saya lakukan di backtest ya. Sepanjang 2024 kita punya 421 posisi, 421 posisi kurang lebih lah ya. Dari 421 posisi itu 73 yang kena trailing ya. Nah, sisanya yang 20-an itu kena stop loss. Oke? Ya, jadi artinya ya cukup oke lah ya. Ada satu yang trailing paling gedenya itu 140-an%. Ya, jadi makanya kalau misalnya teman-teman kalau lihat ya di backtestnya, teman-teman nanti boleh backtest juga sendiri. Kalau semakin sahamnya volatile itu semakin bagus. Jadi contoh misalnya kayak WIRG gitu. Itu kalau volatile banget kan sempat 25, sempat 25%. Tunggu. Arahnya 35 ya WIRG ya. Nah, sempat 35 kan. Teman-teman bisa bayangkan kalau sampai dia turun 11 aja, teman-teman udah cut. Ya kan? Jadi udah ke cover gitu. Jadi nggak perlu harus tunggu dia di bawah. Nah, tunggu di bawah kan untuk masuk lagi kan. Ya, tapi di atasnya udah teman-teman ambil gitu loh. Keuntungan itu. Kemudian di bawah teman-teman bisa ambil lagi. Ya, ambil lagi nanti ikut lagi 7-11 gitu kan. Kayak WRG sekarang kalau teman-teman ngambil ya di 125-an ya. Itu harusnya sekarang udah floating berapa? Ya, punya saya itu sekitar 5%-an, tapi teman-teman lihat dulu closingnya berapa. Hari ini sebentar ya. Hari ini loh ini kemana itunya ya? Hari ini naik berapa persen sih? Coba kita lihat dari sini ya. Dari sini ke situ. Nah, ini kan kalau udah menunjukkan 10% lebih kan. Nah, kalau ini 10% lebih, teman-teman udah tinggal trailing BEP. Ya, jadi 7%-nya udah BEP. Karena ini 10%, lu kan masih belum bisa itu ya, belum bisa pakai yang 11 kan? Ya, nah ini tinggal dikit lagi sih, lu udah bisa 11. Kalau dia naik 1% gitu, lu udah bisa 11. Jadi lu sekarang kan udah BP. Nah, kalau lu udah BP, artinya untuk transaksi WIRG kita udah nggak ada kerugian sama sekali. Ya, teman-teman bayangkan kalau kita pakai 711, itu udah tidak ada kerugian sama sekali.
Ya, atau misalnya teman-teman masuk di 1225, terus habis itu dia sempat naik berapa ini? Dia sempat naik, nih kan 30% kan? 30% teman-teman kalau kurangin 11, bentar. Ya, kalau kurangin 11, ini kan pasti udah kena stop loss kan? Ting 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 ting. Nah, ya. Nah, itu pas di situ. Teng di stop loss. Ya, jadi lu udah ke cover berapa? Coba ya kita lihat ya. Kalau misalnya ini, bentar. Ini udah ada 16% di tangan gitulah. Ya, nah kemudian habis itu dia turun lagi ke bawah jemput bola. Nah, sekarang lu udah BP lagi. Jadi 16 udah di kantong, sekarang transaksi ini sudah tidak ada tidak ada risiko. Gitu ya, itu 711 gitu. Nah, itu yang mau saya tunjukin kurang lebih ya. Nah, itu belum saya bikin satu video sendiri. Nanti kita lihat ya. Kalau teman-teman udah mengerti di dalam trailing stop itu udah mengerti, kemudian contoh-contohnya banyak. Ya, di daerah based on best kita ada bikin semua aturannya ya. Lu mau ikutin dengan trailing stop EMA 50 ya. Ini based on best itu loh. Based on best yang sampai 5 best, 4 best sampai 5 best. Jadi kalau lu trend following, kita pakai based on best strategi. Itu masih ingat ya? Karena itu udah lama banget kan? Ya, tidak kita bahas karena kalau lu mau trend following lama kan? Ya itu benar-benar lama banget ya. Tapi ya udah, kita masukin semua di sini. Kemudian habis itu sebenarnya di daerah trading management itu ada satu video lagi namanya trading journal ya. Di trading journal kita taruh semuanya. Ya, kita rekap semuanya. Jadi artinya dari awal 9 buying test, bagaimana kita lihat 9 buying test, kemudian kita entry ya, kita entry. Nah, lu mau pakai apa? Untuk trailing stop EMA 20 ya, kalau lu mau following trend berarti EMA 50. Termasuk di dalamnya adalah 711 ya, 711 yang saya bilang itu 711. Kemudian habis itu lu mau trailingnya pakai apa? Ya, pakai 2 ATR pun bisa ya, atau trailingnya pakai market structure ya, struktur pasar ya, itu semua itu kita taruh di situ. Ini nggak tahu kenapa nggak muncul, tapi nanti kita lihat ya. Berarti sebenarnya bukan 25 tapi ada 26 video di dalam sini ya. Jadi ini udah terstruktur sekali dan ya udah ini udah jadi. Oh ya, mungkin teman-teman akan berpikir ya, ini sebelum apa-apa saya udah ditanya seperti itu. Lalu kalau bikin e-course, pasti ada yang ditutup-tutupin ya. Ya, kalau teman-teman tahu ya bagaimana teman-teman ikut coaching kelas segala macam ya, ini nggak ada yang ditutupin. Ya, semua pasti kita bahas kan. Semua kita bahas, semua kita keluarin di sini. Nah, ini makanya lebih terstruktur. Kemudian nanti bisa otomatisasi. Jadi kita nggak perlu harus nunggu kapan ya coaching kelas. Lu nggak perlu naik-naik lagi. Udah di sini lu tinggal enroll, tinggal daftar, habis itu tinggal mainkan ya. Tetapi ini mungkin untuk umum kita akan mulai mungkin di April ya. Jadi ini alumni dulu. Sorry ya, alumni bukan untuk ini ya, bukan untuk kelinci percobaan ya, bukan ya. Ini semua udah beres kok. Saya cuma tinggal menunggu payment gateway untuk approvalnya ya, habis itu udah tinggal jalan doang. Oh ya, sama satu lagi websitenya belum jadi. Ini masih landing page LMS ya. Jadi ini websitenya belum jadi, jadi udah kita taruh aja di situ dulu. Jadi yang penting saya bisa testing dulu sesuai dengan schedule-nya. Jadi ini kurang lebih ya. Nah, nanti linknya akan saya kasih di grup tele ya, teman-teman ya, sama formnya biar teman-teman mungkin bisa enroll dulu. Kemudian habis itu mulai videonya, mulai itu ya drippingnya itu akan di tanggal 1 Maret. Jadi setiap minggunya itu cuma ada 4 video. Ya saya tahu lah, pasti teman-teman nggak bakalan tontonnya sampai kayak gimana kan. Jadi setiap minggu itu ada 4 video. Nah, setelah 4 video tolong renungkan. Renungkan karena setiap videonya itu saya kan mau bikinnya 15 menitan. Ya, rencananya kan mau bikin 15 menitan, tapi kok kayaknya padat banget gitu ya. Terus habis itu kayaknya nggak pas banget penjelasannya gitu kan. Jadi akhirnya udah saya losin aja. Jadi mungkin ada setiap video itu ada yang 15 menit dapat, ada yang 30 menit, ada yang 40 menit ya. Jadi saya pikir
Yang penting setiap topiknya itu jelas. Daripada membatasi, oh psikologi menunjukkan bahwa orang cuma bisa konsen 15 menit gitu kan. Toh ini kan lo bisa putar lagi. Lu mau putar kapan pun ya terserah kan. Apalagi kalau dia udah keluar semua. Jadi lu mau putar kapan pun itu udah nggak pusing. Lo 15 menit ya sudah lu nonton 15 menit dulu kan. Nanti tinggal 15 menit lanjutnya, 15 menit lanjutnya gitu loh. Ya, oke. Jadi ini kita akan mulai. Nanti untuk yang itu ya enroll. Pokoknya ingat ya, jangan diklik di sini ya. Ini kayak misalnya apa nih? Ini harganya nih ya. Ini bukan harga sebenarnya ya. Oke. Ini kayak gini ya. Kalau teman-teman klik kan langsung ini ya, langsung ke payment gateway-nya kan. Nah, ini jangan dipakai dulu. Ini karena ini belum di-approve. Kayaknya kalau nanti di-approve, kita repot. Karena ini masih dalam USD soalnya. US dollar. Ya, jadi ini nanti ya. Ya, pokoknya jangan masukin ke sana ya. Oke, nah kemudian kalau teman-teman mungkin nanti ya buat teman-teman yang baru yang pengen lihat-lihat itu ada beberapa yang bisa kebuka. Jadi contoh misalnya ini ada free preview ya kan lu mau lihat dong apa kira-kira sampainya apa. Ya ini adalah mana sih tadi? Nah, ini ada free preview trading framework kita seperti apa ya. Ini udah semua, Pak. Kemudian habis itu ini ada teori Dawes ya. Kalau yang lain-lain ya pasti nggak mungkin teman-teman bisa dapat itu free ya. Tapi ini dari sini ini kan prinsip-prinsip yang kita pakai untuk apa namanya untuk melakukan analisa teknikal kan. Ya, nah kayak ini frameworknya ya. Ini frameworknya seperti apa gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi ini semua udah di dalamnya lah. Oke, nah kalau misalnya nanti ini udah keluar, saya mungkin sekalian ngumumin ya teman-teman yang link yang di YouTube itu mungkin juga udah akan saya cut karena saya juga dapat beberapa laporan kalau video-video coaching kelas kita itu sudah beredar di luar. Ya, saya juga ya nggak ngerti juga itu ya. Tapi ya ini makanya ini kenapa juga salah satu hal yang mendasari saya bikin e-course ini. Satu ya karena ini bisa otomatisasi nanti. Kemudian yang kedua teman-teman jadi nggak perlu nunggu lagi kapan gitu ada coaching kelas segala macam. Ini otomatis sudah enroll dengan sendirinya. Dan ini memang sudah kita bicarakan 2 tahun yang lalu ya dan akhirnya hari ini terwujud. Nah, begitu ini selesai, next project saya itu adalah screener-nya. Ya, masih ingat kan dulu kan kalau nggak salah saya sempat share APK apa namanya kita punya itu ya apa sih namanya mobile apps ya bener kan ya nah itu habis dari sini kita akan seriusin untuk APK itu ya jadi screenernya jadi kita nggak pakai dari outsource lagi tapi kita bisa pakai punya kita sendiri kemudian habis itu yang kalkulator itu semua juga akan saya ituin ya. Tapi itu nanti teman-teman udah pasti udah include di sini. Kemudian kalau nanti ada update, misalnya contoh ya, kayak misalnya trailing stop 7-Eleven nih. Ini kan saya belum bikin satu video sendiri. Tapi nanti kalau misalnya setelah teman-teman lihat ya, kemudian kayaknya harus dibikin satu video sendiri karena ada syarat ketentuannya. Ya, ini kan kita nggak ngomongin syarat ketentuan kan ada syarat ketentuannya dan lain sebagainya, ada satu video. Nah, nanti kalau saya tambahkan di sini, itu otomatis teman-teman juga akan akan ada update-nya karena otomatisasinya keren banget. Ya, apapun yang saya bikin di sini, teman-teman akan dapat update. Jadi itu otomatis langsung akan keblas semua lewat email ya. Lewat email itu akan keblas semua. Nah, sekarang yang saya juga lagi tunggu itu adalah approval dari Meta untuk WhatsApp CRM-nya. Jadi udah moga-moga ini semua udah bisa otomatisasi dalam bulan depan ya di bulan depan karena approvalnya nggak tahu berapa lama ya teman-teman kalau tahu bagaimana cara mempercepatnya juga akan jauh lebih baik ya tapi ini nanti semua akan otomatisasi jadi kapanpun teman-teman mau daftar kapanpun teman-teman merasa bahwa oh ini kayaknya gue butuh ya udah tinggal jalan aja. Ya, ini adalah yang pertama. Nanti hari Jumat kita akan itu ya.
saya akan umumin soal bootcamp. Oke? Ini karena nanti bootcamp-nya itu akan berurusan sama ini, e-course. Karena bootcamp itu kan sifatnya hybrid nanti kan. Ya, jadi yang kita harapkan adalah mereka yang ikut bootcamp itu sudah memahami ini ya teori-teorinya. Jadi yang bootcamp itu kita udah cuma tinggal memperdalam itu, kemudian habis itu nanti kan pasti akan ada psikologinya ya, money managementnya itu pasti akan kita jauh lebih pertajam di daerah bootcamp. Oke, baik teman-teman, ini hari ini kan tidak ada itu ya. Ini kenapa iklannya sudah pada muncul? Loh kok upgrade? Oke, ya teman-teman ada pertanyaan silakan ya langsung ya. Ini kenapa ya? Sudah mulai iklan ya, padahal kayaknya saya masih lama loh. Oke, ya ini kalau ada pertanyaan silakan ya. Tapi ini yang buat dua saham itu ya kita masih sesuai dengan planning ya. Sido sama si WRG. Ya, jadi kalau dia udah sesuai planning, ini kayak misalnya Sido ya. Sido hari ini kalau nggak salah turun, terus kita floatingnya udah berapa? Ini kalau diambil ya, misalnya teman-teman ngambil di 590 atau mungkin ada yang ngambil di daerah bawah, ya kalau ngambil daerah bawah ini kan berarti sudah ini baru 1% ya. Tapi kalau dia bisa break ini mana? Nah ini break atas ini, break ini, berarti teman-teman sudah floating 7% ya. Nah itu udah BPN, habis itu udah nggak ada risiko lagi buat ya kayak sama kayak WRG lah. WRG harusnya sudah tidak ada risiko, tapi kalau teman-teman masih rugi juga di WRG saya nggak tahu lagi ya. Oke, ya. Jadi kalau lu pakai 711 WRG itu sudah tidak ada risiko. Nah, ini tinggal Sido itu kalau sampai dia break 630 lu BPN udah habis itu tidak ada risiko. Jadi nah, kalau saham ini sudah tidak ada risiko jangan gatal tangannya. Kalau memang dia masih bisa dia masih kita bisa following the trend, follow aja trendnya. Ya, paham ya? Ya, jadi kalau memang dia keuntungannya bisa terus membesar, ya udah tinggal gedein aja. Ikuti dengan 11% minus, ya min 11%. Udah ikutin aja sampai dia ke atas. Kalau lu nggak ribet 711, ya sudah aktifin aja yang 20 EMA 20 ya. Kalau misalnya lu merasa bahwa ini kayaknya trendnya pasti akan lama nih, ya udah pakai yang 50. Jadi teman-teman udah bisa ikut gitu loh pergerakannya sampai dia patahnya di mana terserah lah gitu kan. Ya, jadi harus bisa berani untuk menghold untung. Jangan berani untuk menghold rugi doang ya. Rugi itu jangan di hold. Ya, ingat ya, rugi itu jangan di hold. Yang di hold itu adalah untungnya. Nah, kan makanya kan teman-teman lihat ya, kalau market lagi jelek begini, 711 itu kenapa jalan banget? Ya kayak teman-teman lihat lah, ini kayak WRG, nah kasus WRG ini kan udah 7% nih. Udah lu tinggal jadiin BP. Udah nggak ada kerugian kan? Ruginya paling ya rugi ini jual beli fee di sekuritas kan? Ya itu cuma berapa sih gitu kan? Ya kalau lu beli 1M pun paling cuma berapa duit tok gitu kan? Ya jadi nggak sampai membuat sampai ratusan juta itu hilang gitu loh. Ya dengan begitu harusnya lu udah mulai berani untuk mindset yang baru gitu. Ya. Bagaimana gue bisa menghold keuntungannya itu, biarkan keuntungannya itu bisa terus membesar gitu. Nah begitu dia trennya itu masih bagus, trennya masih utuh. Ya ini sekarang bagaimana caranya gue melindungi profit gue nggak sampai habis, tetapi gue bisa ikutin trennya terus sampai ke atas gitu. Ya, oke? Ya minimal rubah sedikit mindsetnya lah. Oke, Avia. Avia ya. Buybacknya kemarin sampai tanggal berapa ya, Pak? Sampai Juni ya. Juni 2025 ya. Ini Avia kan. Dari sini kan saya udah keluar. Ya, jadi kalau dia udah turun terus udahlah apalagi sama ya. Juni 2026. Oh, udahlah. Buybacknya ya sudahlah. Udahlah kita lupakan aja Avia ya. Ini berarti kan kita loss 8 ya. Loss 8% atau loss 1% dari modal ya. Udah habis itu udah lupakan aja. Ini V-shape juga nggak jalan kan karena dia hold ya, kemudian hold, kemudian harusnya kalau V-shape kan kita nunggu pada saat dia break ya.
di 434 kan. Ya, cuman dia nggak break ke atas ya sudah, lupakan. Jadi kalau teman-teman belum beli dengan V-shape, ya kalau agresif ya sudah, berarti kita rugi 1% dari modal ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah beli, ya udah, ya itu ruginya segitu, oke? Oh enggak, kalau 7.11 itu otomatis di set aja, nggak usah tunggu sore. Ya, 7.11. Nah makanya itu kalau teman-teman lihat backtestnya, kita nggak perlu tunggu sore lagi karena udah fix segitu gitu. Otomatis set otomatis aja kan. Yang terakhir kan saya bilang yang di ini ya, punyanya Stockbit ya. Stockbit ada yang seperti itu. Jadi ya teman-teman bisa pakai itu. Ya, set aja udah 7.11, jadi nggak perlu tunggu sore itu. Oke, kemudian TAPG kita lihat. Nah, ini TAPG, ini kalau nggak salah kemarin udah dibahas ya, Bu. Ya. Yang kita tunggu itu adalah dia break, kemudian habis itu TAPG ini kan saya udah bilang ya, kalau pemerintahan sekarang tuh efisiensinya gila-gilaan. Benar-benar efisiensi kan. Nah, jadi program biodiesel ini udah pasti akan digenjot, akan diperhatikan. Karena untuk mengefisiensikan anggaran, ya dia harus buang subsidi. Itu subsidi udah yang paling gede. Apalagi kemarin sampai itu ya, sampai ada fraud kan. Pertalite dijual dengan harga Pertamax, itu luar biasa lah pokoknya, udahlah ya. Nah, ini tinggal tinggal teman-teman sabar aja ya, sabar aja karena programnya itu terus jalan. Kemudian B50 ini kan juga udah mulai kan, udah mulai didengungkan lebih kenceng kan, karena efisiensi tadi. Jadi kalau sampai di efisiensi anggaran, harusnya subsidi ini pun akan disentuh. Ya kalau subsidi akan disentuh, berarti program biodiesel ini pasti akan cukup cukup di hold banget, cukup dipegang banget. Jadi karena itulah yang ini TAPG udah nggak perlu dibahas-bahas terus gitu ya. Kalau teman-teman sudah masuk, ini masuknya di mana? Pokoknya udah masuk gitu ya. Udah teman-teman tinggal ikutin aja pergerakannya. Apalagi hari ini kan volumenya gede banget tuh. Ya, volumenya besar, cuman nggak sempat break aja nih. Break berapa? 800 ya. Kalau dia bisa break 800, kemudian break berapa ini? 830 ya, ini udah tinggal jalan doang. Oke, kemudian LSIP. Coba kita lihat. Kalau LSIP pun enggak. Oke ya, ini kalau LSIP kita nggak ngambil ya, walaupun mungkin trennya kurang lebih sama ya, karena kita sudah ngambil TAPG, kita akan fokus ke TAPG. Ini kita nggak ngambil ya. Nih, ya. Ini kalau sampai dia break 945, teman-teman harus pergi lah dari si LSIP. Karena katalisnya nggak di situ masalahnya. Ya, kalau LSIP itu baru akan jalan kalau teman-teman mungkin lihat harga komoditas. Ya, harga komoditas karena kan dia orientasi ekspornya kan lumayan gede. Jadi harga komoditasnya harus jalan. Kemudian kalau harga komoditasnya jalan, nah baru teman-teman lihat ke sini. Oke, oke ya. Ada lagi teman-teman? Goto kemarin dia break kan? Ya, kemarin saya bilang kalau dia break seberapa kita keluar dulu. Nah, ini kan dia break nih 78 kan? Kalau 78 dia break, kita keluar dulu. Ya, walaupun dia break masih dengan posisi kecil, teman-teman keluar dulu. Ya, kebetulan WRG itu kan cukup bagus kan, masih satu sektor kan, jadi kita ambil itu dulu. Saya pindah dulu ke daerah situ. Jadi si gotonya kita keluar dulu. Nanti kalau misalnya ada yang bagus, ini sebenarnya udah tinggal, harusnya sih udah mulai tutup nih. Ya ini kalau teman-teman masih hold ya, jangan sampai jebol 73. Ya, ini berapa nih? Sebentar. Ke bawah. Iya, 72, 73. Ya. Tapi kalau teman-teman sudah pindah, ya sudah. Tinggal nanti aja baru lihat dia.
Karena kan kita satu sektor itu cuma ngambil sekali doang. Maksudnya satu emiten doang. Jadi nggak numpukin nggak numpukin semua telur di dalam satu keranjang kan? Ya, kita akan tunggu ini. Ini sebenarnya cuma tunggu laporan keuangan doang sih. Laporan keuangannya kira-kira bagus apa enggak. Karena dia turunnya juga sebenarnya volumenya di bawah rata-rata untuk si WRG. Untuk si Goto ya. Oke. Kalau udah hold aja deh. Kalau jebol 72 harus tunggu closing. Ya, iya ya. Karena buat kita harga closing itu lebih adalah harga pas. Bukan pada saat dia break terus habis itu kita keluar. Tetap harus tunggu closing. Ya, ini kayak gini nih, teman-teman. Ya, lu lihat ya. Dia kan turun sampai 74 nih. Harga closingnya berapa? Harga closingnya 77. Ya, dari 7 ini kan 3 poin ini, teman-teman lihat ya. Ini kurang lebih 4% bedanya. Ya, dan ini sebenarnya penolakan untuk turun. Penolakan untuk turun. Cuma karena dia udah jebol di area yang kita mau, ya sudah, kita udah keluar nih. Ini sasarannya nih. Berapa nih? Ya, 72. Ya, mungkin teman-teman akan lihat besok mungkin dia akan sentuh 72, kemudian habis itu kembali naik lagi. Ya, secara struktur ini dia belum jebol. Kenapa? Karena kalau minornya, iya dia udah jebol di sini. Minor ya. Minor dia udah jebol. Tapi kalau misalnya ini, teman-teman kalau lihat majornya, dia belum jebol. Nih, majornya kan di situ. Lihat ya. Ini majornya. Majornya berapa sih? 62. Ini strukturnya nih. Ya, 62. Ini majornya. Majornya sebenarnya belum jebol. Tapi minornya udah jebol. Karena itulah makanya kenapa dia jebol 78, kita keluar dulu. Ya, kalau hitung struktur minornya, ini jebol berarti kan ini change of character. Minor loh ya. Minor ini change of character. Jadi karena itulah ya udah kita disiplin aja. Cut gitu ya. Nggak ada keraguan untuk kita meng-cut loss. Ya, men-stop loss itu nggak ada ragunya. Kenapa? Karena stop loss itu adalah sesuatu yang kita rencanakan kan. Kerugian yang kita rencanakan. Sedangkan kalau cut loss itu adalah ya itu sudah menjadi sebuah kesalahan yang kesalahan yang kita buat gitu loh. Oke, itu bedain dengan kerugian yang direncanakan dengan kesalahan yang kita buat gitu. Kenapa lu sampai bisa rugi gede? Karena lu menghold rugi. Ya lu udah tahu jelas itu harus keluar, tetapi ya lu masih punya iming-iming atau lu masih punya harapan dia akan naik, dia akan naik, dia akan naik. Ini buktinya setiap kali dia closing bawah kemudian habis itu dinaikin ya, turun bawah kemudian dinaikin. Wah, ini jadi kan dia kan membangun harapan buat lu kan. Ya, kita nggak melakukan itu. Yang kita lakukan adalah sesuai dengan trading plan kita. Kalau trading plan kita mengatakan dia close di bawah harga stop loss kita, keluar. Nggak ada babi bu gitu kan. Kenapa? Karena kita udah tahu bahwa kalau dia close di situ, ya ini adalah saatnya gue keluar. Soal nanti dia mantul apa enggak, ya itu udah urusan nanti. Ya kalau kita bikin risk management, kalau kita bikin position sizing, maka kita tahu rugi kita berapa. Rugi kita berapa? Kalau misalnya um, kita kena stop loss 1%. Ya kalau lu pakai risk per trade 1%, kan ada yang pakai risk per trade 2% sampai 3% kan? Ya. Nah, artinya gue tahu bahwa modal gue kena nih. Berapa? 1%. Nah, untuk balikin 1% dari modal lu gampang banget kok. Mudah kan? Beda banget kalau misalnya modal gue habis 10%. Habis 10% nih. Untuk lu jadiin BP, lu butuh 11,1%. Untung lo ya kalau lu harus pakai semuanya, semua modal lu untuk lu transaksiin lagi, kemudian untung dari semua modal itu adalah 11,1%. Ya itu jelas jauh lebih gede dibandingkan nutupin 1%. Ya kan? Gitu loh ya. Mindsetnya sih yang itu. Kan kalau misalnya ada kan orang bilang, "Oh, nanti harganya naik lagi." Nah, itu mindset yang kalau naik, kalau nggak naik bagaimana? Contoh misalnya kayak BBRI lah. Itu dari Januari yang lalu ini saatnya buy. Kemudian habis itu BBRI turun sejauh itu. Lu coba bayangkan ini kurang fundamental apa dia? Betul nggak? Ya, kurang fundamental apa dia?
pasti ini fundamental bagus. Ini saya nggak ngomong sekarang ya. Pada saat dia turun begini, orang masih tampung, 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 tampung. Nanti aja kenapa? Ya, pada saat dia naik begini, orang bilang apa? Wah, ini saatnya buy, saatnya buy. Ya, saatnya buy. Nah, kemudian turun lagi. Nah, turun lagi lu nggak bingung apa? Ya, ini naiknya berapa persen? Dari sini ke sini. 15%. Kemudian dia turun lagi 15. Nah, pada saat lu dibilang buy, 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 itu pasti di daerah sini kan. Bisa daerah sini. Kemudian naik lagi, lu pasti buy lagi dari sini. Ya, kemudian naik lagi. Wes, lu pasti buy lagi dari sini. Ya, nah lu kalau average, berarti kan kurang lebih dari sini. Dia turun ke bawah. Nah, coba bayangkan sekarang gimana? Ya, oh ini fundamental bagus, hold. Bagaimana kalau dijebol ini? Kemudian lanjut turun, hold nggak lu? Saham bagus ini. Ya kan? Ini masalah mindset. Ini bukan masalah fundamental bagus. Kita dalam coaching kita kan ada satu topik tentang fundamental kan. Betul, kita tahu dia fundamental bagus. Tetapi yang mendasari fundamental itu apa? Pergerakan harus ada likuiditas yang masuk. Nah, likuiditas yang masuk itu kenapa? Karena ini kan ada trigger. Ada trigger di mana eh, trigger itu akan mendatangkan katalis. Ya kalau akan mendatangkan likuiditas. Trigger itu adalah katalis. Jadi kalau tidak ada yang di price in oleh market, ya ambil contoh sekarang ya. Morgan Stanley kan ngomong begini kan. Dia menurunkan peringkat kita menjadi underweight. Coba bayangkan, menurunkan peringkat MSCI kita menjadi underweight. Itu artinya apa? Ini negara kalau bisa lu hindari. Nah, katalisnya gimana coba? Kalau dikatakan dihindari. Nah, likuiditas kan kabur dari situ. Beda kan kalau misalnya ini udah setelah underweight ke normal itu apa ya? Lupa saya. Nah, itu pasti akan berbeda. Orang likuiditas akan datang. Nah, untuk mendatangkan likuiditas kan butuh katalis. Ya, nah, katalisnya apa? Lu lihat Danantara nggak bergerak apapun. Ya, malah mengkonfirmasi pergerakan distribusinya si indeks harga saham gabungan. Ya, ini kan SOW di bawahnya sini. Ya, di atas distribusi ini adalah SOW, sign of weakness kan. Ya, apalagi kalau sampai dia jebol 6.500 itu berarti ya trennya akan lanjut. Itu kan mengkonfirmasi ya, Danantara tidak bisa. 14.000 loh. Nah, maksudnya nanti ya, 14.000 triliun loh. Ya kan modal sekarang adalah 350 triliun lebih. Ya tahu? Tidak mampu mendatangkan likuiditas. Ya, coba bayangkan, Danantara tidak bisa. Kemudian muncullah Morgan Stanley bilang underweight. Ya, tambah 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 keren kan? Ya kan? Nah, kalau indeks harga saham gabungan terus turun, artinya apa? Ya saham-saham big cap itu ya sejalan dong dengan indeks harga saham gabungan. Ya, masa kita tampung? Betul nggak? Ya, itu akan berbeda kalau misalnya teman-teman adalah investor. Mindsetnya makanya harus dibedain nih. Kalau lu investor, memang lu punya kewajiban dollar cost averaging kan. Lu punya komitmen dengan dollar cost averaging lu. Dengan cicilannya lu. Karena kan view lu adalah jangka panjang. Betul, pada saat major trendnya lu lihat kalau di monthly trend, ini mungkin belum patah. Ya, nah, kemudian at the long term, at the long run, saham ini udah pasti akan bagus gitu kan. Tapi kan sekarang adalah trendnya nggak di situ. Kemudian kalau lu ada trader, kita kan nggak ngambil kayak ginian. Ya, apalagi ini adalah downtrend. Kemudian sejalan dengan indeks harga saham gabungan. Kapan kita ngambil big cap? Pada saat market lagi berdarah-darah. Apakah sekarang belum darah-darah? Ya jelas belum lah. Penurunannya semua juga masih bagus-bagus aja kan? Maksudnya pelan-pelan turunnya loh. Kalau lu mau lihat berdarah-darah, nah lu bayangkan kejadian COVID kemarin. Gampang kan? Masih ingat dong COVID kemarin? Nggak perlu kan kita harus ke 2008 ya, atau 97 ya kan? Nggak perlu. 97 malah market nggak berdarah-darah. Kenapa? Karena nggak banyak yang bermain saham dulu. Ya, tetapi 2008 lu bisa lihat ya, atau mungkin waktu inilah, waktu COVID 2019-2020. Itu bagaimana berdarah-darah? Itu market lebih lagi berdarah-darah. Nah, pada saat market seperti itu, lu ambil big cap. Lu ambil big cap. Tapi kalau pada saat market, apalagi market lagi ini, lagi bagus-bagusnya, lu buang big cap. Mulai ke lapis 2, lapis 3 bahkan.
Kalau market lagi bagus, lu justru harus bermain di daerah situ. Oke, ya. Ini makanya soal ini kan bagian dari risk dan money management ya. Jadi kita tahu gitu loh, lu harus ada di daerah mana, bukan em, bukan cuman ngandalin oh setup terus nggak bisa. Gitu. Itu kenapa saya senang dengan si Wyckoff Price Cycle. Karena kita bermain di levelnya psikologi market. Ya, psikologi market. Nah, pada saat apa kita mengumpulkan barang? Pada saat market lagi fear, pada saat market lagi sentimennya negatif banget. Tetapi masalahnya adalah ada sesuatu yang diketahui oleh si gajah yang kita belum lihat sekarang. Yang kita kan seringkali kita gini ya, kita merasa bahwa apa yang belum dilihat oleh kita, maka itu nggak ada kejadian, nggak ada apa-apa. Ya teman-teman harus tahu ya bahwa apa yang nggak kelihatan itu bukan berarti nggak ada. Apa yang nggak kelihatan bukan berarti nggak ada. Kita aja nggak punya sumber daya untuk mengorek sampai ke situ. Ya, paham ya? Ya, jadi si gajah itu ya pasti ini mereka udah punya sumber daya ke situ. Lu juga lihat kayak misalnya contoh ya, kita menebak siapa yang akan masuk jajaran Danantara. Tahu nggak teman-teman? Ada orang yang tahu loh. Ya bahkan 3 nama. Doni Oscaria itu kan seharusnya tidak masuk ke dalam ini ya bursa-bursa itu ya. Ya tetapi itu sampai sampai mereka bisa tahu 3 nama itu persis. Jadi artinya apa? Pasti udah ada bocoran-bocoran di luar. Dimana kalau kita punya sumber dayanya, pasti kita bisa dapat. Nah, lu lihat ini masalah-masalah yang politik-politik begini kan. Apalagi masalah cuma perusahaan-perusahaan yang skopnya lebih kecil. Si Gajah mah udah pasti dapat informasi lebih dulu. Dia pasti punya sumber daya untuk coba lihat ini gimana 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 gimana. Atau mungkin misalnya grup Salim mau gini, mau gini gitu ya. Pasti mereka punya sumber daya untuk situ. Nah, kita enggak. Nah, itu yang saya bilang. Apa yang nggak kelihatan sama kita, bukan berarti nggak ada di situ. Gitu. Karena itulah makanya kenapa Wyckoff Price-Cycle itu bermain di psikologi market. Lu lihat deh, kapan lu berbondong-bondong membeli barang? Pada saat sahamnya semua kelihatan ya. Jadi ini adalah menara emas gitu loh yang udah kelihatan sama semua orang. Jadi semua orang berebutan. Ya, tetapi yang diuntungkan siapa? Yang dapat dari bawah. Nah, yang dapat dari bawah bagaimana? Pada saat lu orang fear, mereka kumpulin. Kenapa harus dibikin seperti itu? Ya, agar lu buang barang. Kalau lu nggak buang barangnya lu nggak mau keluar barang, sama-sama tahu nih katalisnya. Lu mau buang barang, nggak ada yang mau. Ya kan bagaimana cara si gajah ngumpulin barang? Nggak bisa. Maka psikologi market ini perlu diciptakan. Mungkin mungkin bukan jangan ngomong diciptakan ya. Psikologi market ini akhirnya ada gitu. Jadi si gajah itu memanfaatkan ketakutan dari retail untuk ditampung barangnya. Dan dia memanfaatkan euforianya retail untuk apa? Buang barangnya. Nah ini kan balik lagi soal mindset kan. Kalau lu memang bilang ikut gajah, ya lu kalau bilang ikut smart money, ikut big boy, ya ikut bandar, tetapi kelakuan lu tidak mencerminkan apa yang mereka lakukan. Paham ya? Ya, jadi kalau gini deh, lu kuasai yang namanya psikologi market, lu nggak perlu yang namanya technical, lu nggak perlu namanya fundamental. Lu pasti bisa ngambil barangnya. Kenapa? Karena kita ikut. Apalagi kalau misalnya lu tahu fundamental, lu tahu technical. Ya lu akan jauh lebih ini kan. Tapi ini walaupun ya kita kan nggak nggak punya modal sebesar mereka toh, ya. Jadi apa yang kita lakukan? Ya kita ngekor. Kita cuma ngintip aja gitu. Kalau di dalam fase-fasenya psikologi market kan ada namanya fase still dan fase awareness kan. Ya pada saat fase still namanya still ya, siluman kan. Ya lu nggak tahu apa-apa ya, dia bergerak ya sudah lah, dia bergerak mau gimana lagi. Ya karena itulah makanya seringkali ada namanya katalis-katalis kejutan. Ya, dia bergerak gitu. Contoh misalnya CMNP. Lu masih ingat untuk memperhatikan itu? Ya. Pastikan teman-teman perhatikan itu ya. CMNP misalnya, ya. Ini contoh paling baru lah. Kan dia terkejut kan, ya. Pong gitu kan dari berapa sampai ke berapa orang persen tuh. Oke? Ini nggak perlu lu kejar. Kenapa? Karena kalau lu mempelajari polanya, akan ada fase yang namanya awareness. Kita jadi aware kan?
Kemungkinan besar ada sesuatu yang benar nih dari pergerakan si CMNP kemarin. Nih misalnya ya, ada sesuatu yang benar nih dengan pergerakan ini. Pergerakan ini didorong oleh apa? Masuknya grup Salim kan. Kabarnya, rumornya begitu. Sampai sekarang rumor itu masih tidak nggak dibantah, juga tidak dikonfirmasi. Betul ya? Sampai sekarang saya masih belum ketemu loh katalisnya. Cuma saya catat aja udah. Di sini ada rumor soal masuknya grup Salim. Oke, next apa? Akan ada koreksi. Kenapa koreksi? Ya, ini psikologi market lagi kan. Pada saat harganya udah di atas-atas, orang akan mulai aware. Lah, kemarin bergerak kenapa? Oh, cuman karena akuisisi. Loh, kalau cuman karena akuisisi, apa yang berubah dengan fundamentalnya? Tidak ada yang berubah. Ekspektasi market aja yang mengatakan bahwa oh dia akan berubah, dia akan berubah. Tapi kan belum ada konfirmasi terhadap data-datanya. Angkanya udah ada, belum ada. Kalau angkanya belum ada, kayak market juga si gajah juga aware dengan hal itu kan. Karena itulah makanya nanti setelah koreksi ya kembali ke harga wajarnya. Ini wajarnya berapa sih? Dengan rumor itu plus ini segala macam, oh segini. Nah, pada saat ini akan ada namanya apa? Konfirmasi data. Benar nggak setelah masuknya likuiditas? Ini kan sudah ada yang mengundurkan diri, cuma belum ada pengangkatan aja kan? Benar ya? Belum ada pengangkatan aja kan? Tapi teman-teman bisa lihat ya dari volume aja. Ini volume per analisis, analisa volumenya aja deh. Ini kan volume nggak bisa bohong. Lu bayang nggak? Volume gede-gede gitu ngapain dia masuk? Nah, pertanyaannya ngapain dia masuk? Yang pasti ada something kan? Ada sesuatu yang kita nggak tahu, tapi mereka udah tahu. Karena itulah makanya volume bisa gede-gede gitu. Ya, orang yang bisa menciptakan volume seperti ini, apakah Anda dan saya? Ya, kan tidak mungkin dah. Ya, berarti kan ini ada sesuatu dengan volume yang sebesar-besar ini. Cuman kita belum lihat, kita belum tahu apa-apa. Nah, kalau di Wyckoff bilangnya apa? Akan ada fase B. Fase B itu adalah fase di mana akumulasi akan terjadi sesungguhnya. Kenapa? Karena di situ akan ada konfirmasi data. Data yang bisa kita lihat itu adalah ya data fundamental lah. Karena itu dilaporkan tiap 3 bulan kan. Kemudian setiap bulan itu ada namanya sales. Ya ada laporan penjualan dan lain sebagainya kan. Ada aksi-aksi koperasi pasti di situ. Lu lihat deh, 3 orang direktur dan komisaris. Ya, komisaris berapa orang? 3. Itu 1 direktur utama itu belum diganti kan. Belum ada keluar nama kan? Betul nggak? Ya, mungkin itu sedang negosiasi nih. Siapa yang harus gue ajuin? Ya, dan akhir-akhir ini kalau sampai rumornya benar, akhir-akhir ini lu lihat deh. Ya, yang grup-grup yang saham-saham yang diambil sama grup Salim itu gimana? WRG itu salah satunya. Ya, ada menunjukkan sesuatu yang berbeda nggak? Ya, ini yang kita lihat ya, manajemennya semua kayaknya agak perubahan. BRMS juga sebenarnya adalah diambil sama grup Salim. Ada satu lagi deh. Ya, satu lagi kayaknya masih belum terjadi apa-apa ya. Nah, ini rumornya sih ini itu lagi. Ya kayaknya memang dia ngebet banget untuk masuk ke dalam infrastruktur ya. Nah ini kayak gitu ya. Ya ini yang kita Imas itu memang udah punya Salim lama. Ya itu kayaknya memang dia nggak punya gebrakan sama sekali. Lagi mobil listrik lagi bagus-bagusnya. Nah ini kayak gitulah kurang lebih ya. Kalau teman-teman lihat ya psikologi market itu pada saat awareness, kita udah mulai akan aware. Namanya fase awareness kan. Fase awareness itu adalah fase di mana ada titik terang yang bisa lu perhatikan. Ada institusi juga udah mulai masuk. Memang awalnya itu si Gajah. Ya, Gajah kan, ya lu tau lah dia punya informasi A1, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa kan. Ya tetapi di fase awareness akan ada data-data yang juga bisa kita lihat. Jadi trader-trader yang ngerjain PR pasti bisa kelihatan gitu. Nah, di situ kita akan mulai oh ini udah kelar apa belum. Yang kita tunggu itu adalah fase akhirnya. Kenapa kita mesti tunggu fase akhir? Karena ya Anda dan saya itu bukan orang yang sabaran. Kalau bisa besok kaya, bener nggak? Ya, tetapi masalahnya adalah kita mau kayanya secara sistematis, bukan kayanya mendadak. Kalau kaya mendadak, gue nggak siap uang segede
berapapun pasti akan habis. Kita sistematis. Jadi karena itulah makanya kita perhatikan setup di ujung. Ya, ada money spot. Ya, kalau sampai dia spring kita mau tunggu V-shape and hold. Kalau oke semuanya kita nggak dapat ya kita masih punya yang namanya komet ya. Oh kalau komet pun nggak dapat kita masih punya breakout dari base 1 ya atau fase set 1 set akumulasi breakout dan pullback. Lu kebayang nggak sih sebenarnya setup kita banyak sekali untuk masuk. Ya kan ini based cuman on psikologi market tuh. Psikologi market dan kebetulan diadopt sama Wyckoff. Ya karena itulah makanya kenapa saya udah stay di situ aja dan ini juga bisa membuka peluang nggak perlu kita ganti-ganti setup lagi. Nanti kalau misalnya dana kita modal kita terus membesar gimana? Apakah kita masih bisa tetap ikut di Wyckoff? Ya udah tambah dekat lagi. Berarti lu cicil di fase B. Kalau dia ada spring lu juga bisa lakukan cicilan. Ya semakin gede lagi ya udah kita nggak perlu harus ganti-ganti setup. Oh nih setup golden course udah nggak bisa nih. Gue harus cari lagi setup yang lain. Oh kan harus ganti-ganti kan. Saya sudah buang waktu banyak sekali untuk ganti-ganti setup itu. Ya dan udah selesai saya. Ya, karena dia udah selesai ya. Mungkin ini sebuah rencana Tuhan lah ya. Timingnya Tuhan juga lah ya. Kenapa e-course-nya baru akhirnya jadi? Padahal udah saya dengungkan dari 2-3 tahun yang lalu kan. Kenapa sampai akhirnya baru sekarang kita bikin e-course? Karena itu harusnya jauh lebih komplit ya. E-course kita ini harusnya jauh lebih lengkap. Udah kelar lah. Kita udah nggak perlu lagi nambahin apa-apa lagi sih. Ya paling ya cuma nambahin di risk dan money management gimana kita ikutin kan. Ini juga tergantung nanti jurnalnya. Jurnalnya menunjukkan ada apa lagi nih. Kayaknya di sini masih bisa kita olah lagi nih. Ya kalau enggak ya sudah udah begini aja. Ya sampai anak cucu juga gue udah bisa pakai ini. Ya ini makanya kenapa saya rekam juga. Ya jadi akhirnya nanti sampai ke depannya tetap bisa dipakai. Yang saya lihat itu adalah ya memang Wyckoff itu lahir di tahun berapa sih hidupnya? 1800-an ya, waktunya zamannya si Jesse Livermore, bayangkan. Sampai sekarang kita masih pakai. Gitu dan sampai sekarang masih relevan gitu. Jadi artinya saya percaya bahwa ke depannya pun sampai nanti kita nggak ada pun dia tetap akan ada. Ya, jadi udah tinggal itu aja. Tinggal terusin gitu loh. Jadi itu bisa jadi sebuah legacy juga kan. Ya, moga-moga apa yang ada di sini juga nanti bisa membantu teman-teman menjadi lebih baik. Oke, oke. Goto masuk asing. Iya, memang iya. Makanya ini kumpulin. Cuma kan kita mau nggak mau harus berdasarkan trading plan, bukan karena asing. Ya, trading plan kita di mana masalahnya? Ya, trading plan kita di situ ya sudah di situ aja. Karena saya nggak menggunakan yang namanya bandarmologi segala macam, nggak pakai begitu. Karena kalau lu pakai begitu, itu kan buat saya itu agak subjektif. Lu mau ngitungnya dari mana? Apakah cuma hari ini karena asing masuk 140 M terus habis itu kita masuk lagi. Kalau besok dia keluar ternyata net sell besok kita keluar lagi. Nah, itu yang saya bilang. Ini terlalu subjektif. Ya, terlalu subjektif. Ya karena itulah makanya kenapa kenapa kita susun framework yang kita. Jadi dari subjektif, katalis itu bisa sangat subjektif kan, ya. Kemudian habis itu kita mencoba untuk mengobjektifkannya dengan fundamental. Benar nggak apa yang kita lihat itu dicerminkan oleh incaran kita, bibit bebek bobotnya kan di fundamental kan. Ya, kemudian habis itu naik lagi ke atas. Kita lebih objektifkan lagi dengan technical. Ya, makanya kalau teman-teman lihat CMNP ya. Ini lu nggak bisa bilang lu nggak objektif. Ya, lu nggak bisa bilang lu subjektif. Kalau ini pasti ada sesuatu. Lu bisa lihat dari volumenya. Dari volumenya, itu pernah terjadi nggak volume segede gini? Oke, nah, gue mundurin ya. Pernah terjadi di 2021. Ya, gede-gede begini, 2022. Ya, tetapi ini adalah yang paling gede dalam sejarahnya ya. Nah, sejarahnya di sini nih, paling gede. Ya, ini adalah waktu awal dia IPO. Bener nggak? Enggak ya. Ini 2011 nih. Ini 2011 ya, tapi ini coba kita lihat ya paling gede nggak dia ya. Sebentar, mana ya ini?
Ya, teman lihat ya. Oke, nah ini bentar. Ini kenapa saya gedein dia ikutan? Oke, ya. Lah, gimana ya? Pakai weekly aja. Nah, weekly menunjukkan gedenya di mana? Di 2011, 2012. Ini memang zaman jaya-jayanya dia ya. Nah, ini yang gedenya. Nah, setelahnya itu nggak ada lagi yang lebih gede kan? Bentar, oke. Nah, ini yang gedenya nih. Gede di mana? Di 2021. 2021 ini yang gedenya. Nah, tapi setelahnya itu nggak ada range yang gede begitu lagi. Oke, benar ya? Nah, jadi artinya apa? Kalau kalau ini boleh nggak gua ngomong ini ada apa-apa? Ya, lu cek mau cek bandarmologi, lu mau cek flow-nya segala macam, lu cek deh. Pasti ada sesuatu di sini. Nah, dari sini lu lihat siapa yang inflow gede. Dia menggunakan sekuritas mana aja. Ingat ya, gajah nggak mungkin pakai satu sekuritas. Nggak mungkin dia membeli barang itu dengan satu sekuritas. Jadi lu nggak usah apa namanya, nggak usah. Kalau di bandarmologi yang kita tahu ada kode-kode sekuritas kan. Oh, harus mentok ini, harus mentok ini, harus mentok ini, harus mentok ini. Sekarang aja si gajah itu bisa pakai PD untuk beli barang. Si gajah juga bisa pakai apa itu? Mirai apa sih? Ya, itu dia bisa menggunakan itu untuk membeli barang. Ya, dia bisa menggunakan semua sekuritas untuk membeli barang. Nggak ada yang bilang, oh ini sekuritas retail, maka dia ladenin itu yang di bawah 1M atau di bawah 10M. Nggak ada. Ya sekarang udah hampir boleh rata. Dia pakai sekuritas apa aja bisa. Nah, tapi kalau lu lihat technical seperti ini, volumenya terutama, nggak usah lihat itunya deh, candlenya. Lu lihat volumenya aja, itu sudah menunjukkan bahwa ini something di sini. Nah, cuman sesuatunya kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Oke? Ya, makanya yang saya bilang, apa yang tidak dilihat, apa yang tidak kelihatan sama kita, bukan berarti nggak ada di situ. Ini berarti ada sesuatu. Nah, ada sesuatu yang tinggal kita tunggu. Tunggu setup kita mau nongol. Nah, ini yang membedakan antara trader profesional sama trader yang masih retail-retailan ya. Kalau yang profesional dia nunggu. Kalau trader retail ya udah pokoknya yang penting ada satu candle hijau aja. Masih ingat gak ya cara-cara kita masuk dulu? Ya itu cara saya dulu juga masuk. Bullish engulfing. Dia nggak tahu muncul di daerah mana, pokoknya bullish engulfing masuk. Ya ini Morningstar, ajar. Ya kan? Ya masih ingat gak ya? Nah itu cara-cara retail. Boleh nggak pakai itu? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting lu tahu ya di mana nongolnya. Kalau nongol dari sini, baru dia bilang, oh ini ada artinya. Tapi kalau dia nggak nongol dari situ, berarti ini sebenarnya tidak ada artinya. Bullish engulfing apa segala macam itu, pattern-pattern itu nggak ada artinya. Gitu. Ya, oke. Udah Bu, WRG mah bahas paling awal. Ya, oke. Jadi ini tinggal perhatikan. Ya, perhatikannya itu berapa lama, ya lu tahu lah ya, berapa lama akumulasi itu terjadi kan. Tapi itu sudah menjadi watchlist kita. Jadi tinggal dicatat aja. Catat jadi setiap hari kita jadi ingat, oh ini yang gua akan perhatikan. Yang lain akan gue perhatikan gitu. Kayak misalnya WRG, Sido, itu kan bukan saya yang dapat. Ya teman-teman yang dapat kan. Ya cuma kita lihat, oh iya, 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 pas gitu. Ya, sama dengan CMNP. Ya udah kita tinggal ikutin. Nanti pasti ada laporan keuangan. Karena ini masih baru ya. Kita akan tunggu 3 bulan lagi. Laporan keuangan setelah masuk likuiditas ini, apa yang akan terjadi? Sorry. Ya, oke. Oke, untuk hari ini kurang lebih seperti itu. Ini nanti saya akan share linknya. Ya, sekali lagi ingat ya, jangan di check out di ini. Jangan di check out di apa namanya di webnya ya. Apa nanti manual aja. Oke? Oh iya, Raja ya. Oke, Raja. Mari kita lihat. Sorry ini nggak tahu kenapa. Oke, ini Raja ya. Kita lihat ya, minornya menunjukkan bahwa ini sudah break. Nih. Ini minornya sudah menunjukkan dia break.
Oke. Jadi ini kalau kita bilang strukturnya ini high, terus habis itu ini low. Ya, terus habis itu ini tidak mampu untuk nge-break high ini lagi, berarti ini sudah high low. Ya, terus habis itu break ke bawah, ini udah bikin lower low. Nah, lower low kemudian diuji lagi sekali lagi, tidak bisa lagi menembus high yang sebelumnya. Kalau dia tidak bisa menembus high sebelumnya, ini udah high low lagi. Nah, tinggal teman-teman confirm. Kalau dia break lower low ini, berarti ini higher high, confirm. Dia akan lanjut. Udah jangan diambil. Ya, jangan diambil lagi. Itu aja udah. Soal si Raja. Jadi kemungkinan besar dia mungkin akan mulai ngebase atau kalau lu mau ikutin dengan base on base ya. Nih, teman-teman lihat. Nih, kalau teman-teman mau ikutin base on base, ini kan 50. Ya, 50 aja sudah mulai ke mau mendatar kan? Atau 20 deh. Ya, 20 udah mulai mendatar kan? Nanti tinggal teman-teman lihat ya, kalau dia sampai turun kena 50, tapi ini pasti udah jauh banget ya. Nanti dia akan ada pergerakan sekali lagi. Ya, tapi ini udah kita mesti memperketat trailing stopnya. Nanti lihat deh videonya. Ya, ini kalau base on base. Jadi ini artinya sudah base berapa ya? Bentar, ini base 1. Naik, ini baru di 2 ya. Ya, ini baru di 2, 2 sampai 3 gitu. Ya, nanti mungkin masih akan ada pergerakan sekali lagi. Ya, tetapi di minornya dia udah selesai. Jadi kita akan keluar dulu. Karena keluar masuknya kan kita di minor, bukan di majornya. Jadi dia udah kelar. Jadi udah kelar, teman-teman udah keluar dulu. Nah, udah keluar, habis itu masuknya kapan? Nanti pasti akan ada setupnya. Pasti nanti dia akan ada bikin kayak gini lagi. Ya, akan ada sideways lagi, teng 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 teng, back. Nah, baru lu masuk lagi. Gitu. Jadi kalau untuk lihat di apa di eh, secondary-nya, di weekly-nya, dia memang masih akan ada sebuah pergerakan lagi, tapi ini bukan berarti kita masuk. Ya, karena di minornya, di daily-nya kita belum melihat setup-nya. Ya, lu tunggu setup-nya baru masuk. Kalau nggak usah. Ya, oke. Itu kurang lebih ya teman-teman ya untuk hari ini ya. Ya, oke. Ya, jadi saya cukupkan dulu untuk hari ini di sini. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Jumat ya. Hari Jumat mendatang. Oke. Oke, thank you semuanya. Saya izin pamit ya. God bless.